Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,3 MHz Radio Urang Tanah Laut. Selamat pagi menjelang siang pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Citra Kusuma di segmen Pojok IKM. Hari ini edisi Selasa 3 Februari 2026. Baik pendengar, di pagi hari ini ya di Pojok IKM saat ini Citra sudah bersama dengan owner usaha Tiga Sri Kandi. Kami mengudara dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 pagi menjelang siang hari ini rekan dengar. Dan kali ini rekan dengar, owner usaha Tiga Sri Kandi ini telah datang dan membawa produk ke studio LPPL Radio Tuntung Padang FM, yakni bersama dengan Ibu Sri Natun. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Ini yang pagi cerah sekali dengan produk-produknya gitu Bu ya. Ibu bergelut di usaha, kalau kita lihat di flyer itu ada kue kering, kemudian juga ada nasi Bu ya, nasi kotak gitu, cateringan, kemudian juga ada kue-kue yang lainnya, bahkan sampai ke kain-kain sasirangan juga. Dan rupanya ini saya akan bilang bahwa industri kreatif dari Ibu owner usaha Tiga Sri Kandi. Oke, saya cukup penasaran Ibu karena banyak sekali rupanya diborong oleh Ibu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Ibu, awalnya dari usaha ini itu awalnya seperti apa Ibu? Terima kasih. Saya akan menjelaskan nih awal usaha saya jadi IKM. Awalnya di tahun 2014. Ya. Awalnya saya dari Kintab, Mbak. Oh, dari Kintab. Iya. Aslinya dari Kintab dan saat ini ada kurang lebih 8 bulan yang lalu. Ya. Itu pindah ke sini domisili. Mendekati usaha sih. Ya. Gitu. Kami di sana karena area tambang, jadi ada binaan dari PT Pama dan Arutmin. Oh iya. Itu dibina untuk UKM-nya. Kami difasilitasi sehingga saya bisa duduk 3 kali di sini. Oke. Itu tak lepas dari dukungan beliau, dukungan Arutmin dan Pama, dan dinas-dinas terkait, Dinas Green, Diskopdak, Dinas Pariwisata dan Perikanan. Gitu. Awalnya sih kami cuma ibu rumah tangga ya, yang sehariannya cuma ngantar anak, duduk di rumah ngerumpi. Dengan adanya pertambangan, jadi kami mengusulkan bagaimana sih biar ibu-ibu di lingkungan kami itu bisa berproduktif, gitu. Dan akhirnya disambut baik oleh Pama dan Arutmin sehingga saya dikasih pembekalan waktu itu di basic olahan lele. Berkelompok begitu Mbak. Tetapi olahan lele itu ternyata kurang berminat di masyarakat, sehingga bagaimana saya sebagai UKM harus bisa menghasilkan uang, kan intinya begitu Mbak. Iya, banting setir ya. Banting setir. Di mana sih peluang yang bisa menghasilkan uang? Jadi saya tidak vakum dengan satu produk. Dan ada pembelajaran ini itu, pelatihan kesana kemari saya manfaatkan. Saya tidak memilih, oh itu bukan bidang saya, itu tidak, tetapi saya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Mengalir saja ya. Mungkin saat ini belum terpakai, tetapi suatu saat akan terpakai, dan inilah kenyataannya memang terpakai gitu. Iya, baik Ibu. Nah, untuk awalnya nih Bu, itu pelatihannya oleh PT terkait. Di tahun 2014 Bu, awalnya. Betul. Nah, siapa yang membawa Ibu sampai ke sana gitu Ibu? Karena kan pasti ada prosesnya dulu nih, entah taunya dari siapa, kemudian kenapa kok jadi mereka mengadakan itu gitu loh. Awalnya begini Mbak, dari PT Pama itu ada program untuk pemberdayaan masyarakat pasca tambang. Dan itu awalnya untuk kelompok tani bapak-bapak yang mendapat hibah
kolam lele, budidaya lele. Mm-mm. Waktu itu memang luar biasa. Yeah. Di tahun 2017 itu luar biasa, Mbak. Mm-mm. Sempat panen raya dan menghadirkan Bapak Bupati dulu iya. itu. Setelah itu kami berpikir, ibu-ibunya nih, gimana ini caranya seandainya lele itu tidak laku. Itu awalnya. Habis itu ketika itu ada pertemuan, kebetulan dari ibu-ibunya juga diundang oleh PT PAMA. Saya usulkan, bagaimana kalau bukan bapak-bapak aja yang mendapat fasilitas ini, ibu-ibunya juga meminta untuk pengolahan lelenya. Kita mengantisipasi ketika lele itu sudah besar dan tidak laku. Ternyata responnya luar biasa. Waktu itu pertemuan itu dihadiri oleh Dinas Perikanan Provinsi, Mbak. Dari Dinas Perikanan Provinsi Kurang ini ternyata PT PAMA yang menyambut baik. Kami dibimbing, dibawa studi banding ke mana ini, daerah Martapura. Di situ juga ada ring PAMA kan. Di situ jadi kami dibawa ke sana untuk melihat-lihat bagaimana sih UKM yang sudah dibina PAMA yang sudah berhasil. Itu awalnya. Sehingga kami juga dari awalnya sih kelompok, Mbak. Nah, kelompok itu berapa orang Ibu pada saat itu? Waktu itu ada 42 orang karena satu RT, Mbak. Oh, satu RT. Iya, betul. Tetapi namanya kelompok mungkin tidak bisa berjalan mulus dan saya tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan PT PAMA dan Arutmin ke kami. Jadi untuk saat ini akhirnya saya aja yang berjalan gitu. Dari 40 orang iya, Ibu betul. ya. Oke, baik. Dan pada saat itu setelah pelatihan dari yang diadakan oleh PT, kemudian prosesnya sejauh apa Ibu? Waktu itu kami langsung praktek dan untuk pemasarannya itu dibantu oleh PT PAMA untuk memasarkan di mes-mes PAMA. Kemudian dari Dinas Perikanan waktu itu langsung menyambut baik. Itu jadi dulunya kami ikut untuk pemasaran itu ada pasar rakyat yang diadakan seminggu 2 minggu sekali. Waktu tahun 2018. Itu kami selalu kesini, Mbak, untuk membawa segala macam produk. Saya bilang sama anggota, ketika kita cuma membawa lele, olahan lele itu kan belum familiar ya kalau di daerah Kalimantan nih. Tidak jadi, semua orang tahu Ibu ya. Jadi saya bilang kita harus ada terobosan lain. Ya, ternyata dari PPL lapangan di sana itu melatih untuk bikin peyem. Apaan itu Ibu? Peyem itu tape Bandung, Mbak, tape singkong tapi kering. Dan alhamdulillah untuk daerah Tanah Laut itu cuma saya aja dulu yang bikin dan alhamdulillahnya itu lumayan omsetnya waktu itu. Tetapi terkendala lagi dengan kemasan dan bahan baku. Kenapa Bu? Apakah ada yang sulit didapatkan atau seperti apa? Karena tapainya itu kan berbeda. Iya, betul. Untuk kemasannya itu cuma satu UKM aja yang bisa bikin dari bambu. Saya minta dalam 1 bulan itu 1000 piece tidak mampu. Sedangkan pemasaran saya sudah di luar kabupaten, di luar provinsi gitu. Jadi ketika itu terkendala di kemarau panjang, tidak ada singkong. Itu sih. Dan bahan bakunya luar biasa mahal, jadi tidak bisa meneruskan itu. Kalau berbicara tentang omset, apalagi tadi sudah lumayan keluar daerah Ibu ya, omsetnya kira-kira berapa Ibu? Kalau untuk peyem waktu itu omsetnya itu 15 sampai 20 sudah, Mbak. Apa itu Bu? Juta? Jutanya. Wow, luar biasa sekali ya. Dan pada saat itu di tahun berapa Ibu? Itu di tahun 2019 sampai 2021. Berarti awalnya dari kolam lele dulu yang
dari bapak-bapak dulu ya, ibu dibina, kemudian ibu rumah tangganya yang dibina ya membuat terobosan, yaitu ada apa ibu? Keripik lele, ya, abon lele, sosis, pentol, nugget. Ya, itu. Dan kemudian di tahun 2018 atau 19 ya tadi ya Bu ya? 2019 kemudian muncul Peyem itu idenya dari siapa Ibu? Dan tahunya dari mana? Itu idenya itu dari ini Mbak, PPL lapangan yang ada di Kintab. Bapak Adek Suparli itu, beliau yang berjasa sekali dulu untuk pengolahan peyem. Beliau tahunya dari mana? Kira ada tanya nggak Bu? Beliau kebetulan orang Bandung. Oh, beliau adalah orang Bandung asli. Kemudian ketemu dengan Ibu. Iya, tugas beliau di sana. Dan ternyata bagaimana memulai komunikasinya sehingga sampai ke peyem itu tadi Ibu? Kebetulan beliau itu sudah kenal saya mulai saya kecil Mbak. Gitu. Jadi beliau sudah akrab. Jadi ketika kami kan selalu komunikasi karena di sana ada pendampingan. Apa sih kendalanya gitu? Kalau kita ada acara di Tanah Laut pastinya kita cuma membawa ini, rugi dong dengan transportnya gitu. Walaupun difasilitasi oleh PT PAMA dan Arutmin kayak gitu. Terus nanti dari dinas terkait juga memfasilitasi, cuma untuk kami yang sekian banyak orang itu kan kurang gitu. Jadi beliau bilang, gimana kalau kita mencoba bikin peyem, karena peyem ini belum ada di sini gitu. Mau kupas tuntas sedikit Ibu tentang peyem itu gimana sih pembuatannya, rupanya seperti apa gitu loh. Peyem itu tape dari singkong Mbak. Itu untuk raginya juga bukan ragi yang dari sini, bukan ragi biasa. Bukan ragi biasa. Dan pengolahannya juga bukan seperti tape yang ada di sini. Jadi memang benar-benar pemilihan singkongnya diperhatikan juga Bu ya. Diperhatikan. Terus kita kerik, kita bersihin, itu luar biasa. Jadi karyawan saya waktu itu yang bisa itu cuma bertiga dari sekian banyak orang. Jadi yang bisa dipercaya. Kalau lainnya cuma membantu mengupas, tetapi untuk membersihin sampai ngukus itu cuma bertiga, 4 saya aja. Yang skillnya kayak mumpuni Ibu ya. Yang bisa. Dan pada saat itu Ibu sudah punya karyawan Bu ya? Iya. Berapa Ibu karyawannya? Kalau dulu karyawan yang tetap itu 4 Mbak. Yang tetap. Ya, tetapi kalau ada orderan banyak itu kadang sampai 10 sampai 15 orang karena sekali bikin itu sampai 4 kintal. Wow, luar biasa sekali 4 kintal ya Bu ya. Ada berapa lama untuk membuat itu Ibu? Itu untuk proses bikin kalau sampai 4 kintal itu 2 hari Mbak. 2 hari dengan berapa orang Ibu? Itu 10 sampai 12 orang. 10 sampai 12 orang. Oke, baik. Nah, kemudian karena terkendala ada beberapa bahan yang cukup langka Bu ya. Kemudian juga kenaikan dan lain sebagainya. Apakah terhenti di situ atau di tahun 2025 kemarin atau tahun-tahun lanjutnya ada lanjut lagi Ibu? Ada lanjut di tahun 2023. Itu lanjut sebentar. Kenapa tuh? Karena waktu itu saya lagi nggak fit. Jadi ketika ada permintaan lagi, kan saya mau mulai lagi, ternyata masih banyak peminatnya, dan ketika itu saya lagi memang disuruh istirahat total gitu, jadi nggak bisa melanjutkan. Dan akhirnya sampai saat ini karena kemasan itu Mbak, saya terkendala di kemasan. Karena kemasannya memang pakai bambu Bu ya. Iya, seandainya kemasan itu masih sanggup, daun pisang lah istilahnya. Itu Insya Allah sampai saat ini saya masih bikin. Oke, gitu, baik. di kemasan aja. Karena untuk menarik produk itu dari kemasan itu. Ikoniknya Bu ya. Iya, ikoniknya itu. Oke, baik. Dan itu di tahun 2019 ya Bu ya. 2020-nya Ibu ngapain aja itu? 2020 itu saya selain bikin peyem, saya juga masih bikin abon, masih untuk sasirangan tapi sintetis. Awalnya kerana sasirangan ini bagaimana Ibu? Mulai muncul awal sasirangan Bu ya?
Untuk saserangan itu biasanya dari Desnakrin, itu kan ada pelatihan untuk desa-desa. Iya. Saya lihat untuk di daerah Kintab, di daerah Sungai Cuka khususnya waktu itu belum ada Mbak saserangan. Lalulah saya, karena saya sering kegiatan, sering ketemu sama beliau-beliau, saya meminta tolong dong Bu, kalau memang ada lagi di Sungai Cuka diadakan. Dan alhamdulillahnya disambut sama beliau. Akhirnya diadakan pelatihan. Waktu itu saya nggak ikut sebetulnya Mbak, karena saya udah ada nanganin lain. Oke lah, untuk catering ke saya nggak apa-apa, cuma untuk pelatihan mungkin saya cuma melihat. Gitu. Ternyata pesertanya ada yang mundur. Akhirnya saya maju. Gitu. Jadi ini sebetulnya bukan peserta asli saya, tapi peserta susulan karena peserta ada yang mundur. Jadi saya isi ketika setelah selesai menyiapkan catering, saya ikut. Gitu. Jadi kok yang lainnya nih tidak meneruskan. Bahkan saya sudah pernah ini untuk memodali mereka, ada beberapa anggota yang saya modalin itu tidak jalan. Saya sayang dong gitu. Dan saya ketika di kabupaten ada pelatihan lagi, saya ikut terus. Jadi pengembangannya tuh ada. Ketika ada pengembangan motif dan teknik kayak ekoprint itu saya ikut, walaupun itu kita sistemnya mandiri. Kalau untuk ekoprint banyak di mandiri Mbak. Gitu. Jadi saya ikutin, saya berpikir kalau saya cuma satu produk, karena domisili saya di ujung kabupaten, jauh dari kota, kayaknya saya nanti akan vakum. Gitu. Jadi keluar dari zona nyaman Bu ya. Ketika itu di tahun 2020 itu saya sempat membuat galeri. Iya, galeri. Nama galerinya apa tuh Bu? Tiga Serikandi. Dan Okay. awalnya Tiga Serikandi dari galeri itu karena dari binaan PAMA, dari ring 1 PAMA sampai ring 2 Tambang itu itu ada dibina dari 5 desa. Jadi di awalnya saya ketika itu dari PAMA meminta untuk saya membawa teman dari desa lain untuk membina dari desa lain. Dari habis itu saya ambil dari Desa Sumberjaya dan Mekarsari. Gitu. Jadi berdirilah Tiga Serikandi itu. Sebenarnya Tiga Serikandi itu dari 3 desa. Kenapa sekarang saya tetap pakai Tiga Serikandi? Karena tanggung jawab saya dan beban mental saya dari ke perusahaan yang sudah membimbing, saya tidak mungkin dong akan menyia-nyiakan gitu. Betul sekali. Iya, saya udah dikasih ilmu, dikasih modal, walaupun modal itu bukan berupa uang Mbak, tetapi berupa bahan, peralatan, sampai untuk pembukaan galeri itu kebetulan di depan rumah ada ruko yang nggak terpakai, itu saya pinjamkan dan PT PAMA itu yang merehab semuanya. Akhirnya terbikinlah galeri Tiga Serikandi. Setelah itu berkembang Mbak, bukan di galeri itu aja, karena kebetulan mungkin cocok lidah perusahaan untuk catering ke saya. Akhirnya saya Bu, sebelah masih ada lokasi bisa untuk kafe dong, gitu. Difasilitasi untuk kafe. Setelah itu kok saya mikir sekalian deh bikin rumah makan gitu. Ya, alhamdulillahnya sebelum COVID Mbak memang luar biasa kerja sama saya sama perusahaan yang ada di lingkup di itu Arutmin, PAMA, waktu itu juga sama Yuti, MA itu dari ada 5 perusahaan yang bergabung di Tiga Serikandi untuk cateringnya. Gitu. Baik. Nah, awalnya Ibu kan di Player ada catering nih. Awalnya catering itu emang sudah lama atau baru-baru saja Ibu? Sudah lama Mbak. Sudah lama sejak kapan itu Ibu? Apakah sejak tahun 2014? 2021. Jadi pas dari setelah 2021 sebelum COVID Mbak.
sudah kepeteng. Kira-kira 2019-2020 lah Bu Iya, ya. betul. Beriringan sama membuka galeri. Oke, oke, baik. Dan pada saat itu siapa pencetus ide harus catering nih rupanya juga dimasukkan Dari PT Pama, Mbak. Oh, jadi mereka mau juga Iya. untuk ibu buat catering Iya. karena mungkin sudah nyaman Bu ya. Iya, betul. Dan akhirnya langganan gitu Bu ya. Oke. Oke. Dari tahun 2021 kemudian mulai dari 3 Sri Kandi tadi, Iya. itu bagaimana Ibu merangkul dari berbagai desa itu tadi Ibu? Kan tidak mudah nih, karena kalau sudah kenal ya oke lah. Iya. Tapi kalau belum kenal, tapi kan kita di suatu bisnis nih Bu ya kan. Iya. Nah pasti ada nanti pro kontraknya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya ide Ibu ini A, belum tentu yang lainnya mengikuti A juga. Iya, Nah betul. jadi bagaimana itu Ibu prosesnya? Prosesnya luar biasa melelahkan dan menyenangkan, Mbak. Melelahkan dan juga menyenangkan. Jadi setiap rasa lelah itu ada saja hikmahnya gitu Iya, ya. betul. Oke. Untuk lelah kadang ada suatu kita manusia Iya. lelah deh kalau kayak gini terus, tetapi kita ingat kita berbagi ilmu itu harus ya. Kita bukan mencari uang, tetapi untuk berbagi ilmu kita bisa amal lah Iya. gitu kan. Akhirnya kebetulan suami juga sangat mendukung apa yang saya ini kerjakan, mendukung banget beliau. Jadi dari Pama juga mendukung, dari Arutmin mendukung waktu itu. Bu, ibu nih mau kemana dulu gitu. Iya. Oke deh, yang saya lihat sekarang yang ada produk itu di Sumberjaya. Saya datangin lah di Sumberjaya, kebetulan di situ masih keluarga. Iya. Gitu. Ketua UKM-nya masih kakak. Jadi saya arahkan, saya ini alhamdulillah. Saya bilang kalau untuk kita pemasaran di sini aja kita omset kurang. Ini di kabupaten setiap 2 minggu sekali ada event. Iya. Gitu. Nah, gimana nanti kesananya Bu, transport begini begitu. Saya memfasilitasi untuk transport. Jadi kelompok sampean setor ke tempat saya, nanti saya yang membawa ke sana. Syukur-syukur nih kalau ada dari anggota sampean mau ikut. Saya bilang gitu. Saya tidak meminta sepeser pun. Iya. Yang terpenting bagi saya adalah produk UKM yang ada di Kecamatan Kintab itu bisa juga dikenal di kabupaten. Iya. Betul. Itu dulu. Setelah itu ketika nanti pian-pian ini sudah bisa mengembangkan, nanti kita ikutin biar produk kita itu tidak terkenal di kabupaten aja, kabupaten kita, tetapi di kabupaten lain. Saya bilang gitu. Ya namanya orang pemikirannya nggak sama. Ada yang saat ini sudah alhamdulillah sudah sukses, ada juga yang vakum kayak gitu Mbak. Ya untuk lelah sih kadang kita kalau kita mengarahkan seperti narasumber juga ya, ketika kita melatih walaupun kita dapat honor, tetapi kenyataannya yang dilatih itu tidak mengembangkan itu kayaknya tuh lelah gitu ya. Tetapi kalau ada pengembangan, terus ada kendala di anggota itu, menelpon sampai saat ini pun saya masih respon, saya arahkan gitu. Karena senang Bu ya. Iya, kita senang kalau kita berbagi ilmu dan ternyata ilmu yang kita bagikan itu bisa bermanfaat, itu luar biasa senangnya sudah. Oke. Sejauh ini Ibu yang dibina Ibu sudah berhasil berapa orang Ibu? Apakah mereka ini kan istilahnya banyak nih orang-orangnya nih yang masih bertahan hingga saat ini, yang masih menghubungi Ibu, minta binaan dan lain sebagainya, berapa orang Ibu? Kalau untuk yang di 3 Sri Kandi itu ada 5 kelompok, 5 desa, itu cuma yang berhasil 2 aja Mbak. Desa mana itu Ibu? Desa mana Kebon Raya sama di Sebaman Baru. Oke, lumayan jauh-jauh Bu ya? Iya, lumayan jauh-jauh Mbak. Itu meet and greet-nya gimana Ibu? Bertemunya gimana itu Ibu? Kalau dulu mereka tuh sering kadang ke rumah gitu ya, tapi seringnya sih lewat WA aja. Kita lewat telepon gitu. Itu kalau yang lainnya, kalau yang di Sumberjaya itu
bukan vakum sih, cuman tidak produksi aktif ketika dapat pesanan aja. Oh iya ya, Gitu. Jadi yang produksi aktif ini di Kebun Raya dan Sebamban Baru. Oke, baik. Mulai dari sasirangan tadi Bu yang sempat kita prepare bersama. Iya. Saya pegang-pegang kainnya kok ada yang beda gitu ya Bu. Iya. Nah itu sebenarnya sasirangannya ini kan pelatihan Ibu tadi yang pertama sekali itu kan dari sintetis. Betul. Nah kemudian dari sintetis itu Ibu meranah ke yang lainnya itu gimana Ibu prosesnya itu? Untuk awalnya dari sintetis ke pewarna alam ya Mbak. Iya. Pewarna alam dulu tuh ada pelatihan awalnya itu ekoprint. Ekoprint itu mandiri Mbak. Waktu itu saya di Banjar itu mandiri sama temen-temen nih ke sana. Tahu informasinya dari siapa Ibu? Kami ada semacam ini Mbak. Apa ini? Organisasi. Itu ada dari provinsi ya, itu ada di grup WA, dan ternyata ada yang ini mau ada pelatihan ekoprint gitu. Jadi kami ikut. Waktu itu basic di Banjarmasin di rumah kreatif. Ya, setelah itu cuma basic nih Mbak. Saya berpikir kalau untuk saserangan ini memang sudah banyak pengrajin saserangan di tanah laut, tapi untuk ekoprint belum. Saya kepingin deh mendalamin ekoprint ini. Ternyata dari Desnakrin ada pengembangan pelatihan pengembangan motif Mbak, pengembangan motif dan pengembangan teknik saserangan itu, termasuk kemarin itu pewarna alam, botanikal, itu ya macam-macam kan. Saya ikutin gitu, awalnya dasarnya gitu saya ikutin, saya kembangkan sendiri, dan akhirnya saya untuk ekoprint memang saya tujuannya ke ekoprint kemarin. Di tahun 2021 saya belajar sendiri ke Jogja. Untuk mendalami ekoprint. Dan untuk saserangannya saya pikir untuk saserangan ini kurang lebih aja dari ekoprint gitu. Saya mencoba sendiri dan akhirnya ada pelatihan di provinsi. Saya mendalaminya di situ. Oke, baik. Gitu. Sehingga muncullah kreasi-kreasi sasirangan dimulai dari apa tadi Bu? Sintetis. Kemudian juga pewarna alam, ekoprint. Iya. Dan yang tadi Bu dari kainnya yang saya pegang tadi. ini ada kain itu macam-macam Mbak. Memang kalau beberapa narasumber yang dari Jawa yang didatangkan ke sini untuk melatih kami, itu dari ibu sendiri, maaf ibu Bupati Ibu Dian itu mengakui bahwa untuk motif saserangan tanah laut itu luar biasa. Itu luar biasa dari dari daerah lain, memang luar biasa. Cuma kita itu terkendala di bahan baku Mbak. Bahan baku yang kita gunakan di sini memang kurang ya, kurang bagus. Tapi ditutup dengan motif sehingga kita bisa menciptakan luar biasa juga, sehingga gold kemarin di luar negeri gitu ya, sekali luar biasa. Itu. Jadi kalau untuk kain yang ini Mbak yang saya gunakan itu saya kebanyakan saya minta kiriman temen dari Jogja. Oh iya. Itulah yang membuat harganya pun spesial. Iya betul. Di sini ada cuma untuk nanti kita jadikan saserangan atau ekoprint itu nanti budgetnya sudah luar biasa mahal. Sehingga kalau dikirim dari teman yang dari Jogja itu per kilo. Oh per kilo kainnya Bu ya? Per kilo itu. Jadi ada Sutra Prima, ada ini Primissima, tapi kalau Primissima di sini sama Primissima di sana itu beda. Kalau harga sebetulnya seperti Katon Sutra, bahan kualitas Katon Sutra, cuma harga katon biasa. Itu yang jadi ini. Jadi dari situ saya sering minta kiriman teman dari sana karena saya tidak bisa
banyak kan, nggak bisa langsung ke toko, jadi ada temen yang ngirimin, saya minta kirim kain yang ini, sehingga penjualan saya di sini juga lumayan keuntungannya. Keuntungannya, oke, baik Ibu. Nah, untuk membuat sasirangan ini tadi, apakah Ibu sendiri atau punya tim atau seperti apa Ibu? Kalau dulu Mbak, saya sendiri, tapi saat ini kan sudah banyak nih teman-teman yang tukang delujurnya ada, tukang sisitnya ada, nanti dadel kita tinggal mewarna, gitu. Jadi untuk motif pesanan, Ibu saya mau pesan motif begini, jadi saya motifkan, saya kirim ke penjahit. Itu untuk prosesnya berapa orang Ibu? Kalau untuk sampai 20 tuh tergantung si pemesan ini minta berapa hari Mbak. Kalau memang nyantai ya kita nyantai, mungkin 2-3 orang selesai. Tetapi kalau mau cepet ya kita harus membawa beberapa orang. Jadi kan pengelujur di Tanah Laut itu lumayan banyak. Banyak sekali. Iya. Tapi ketika hari jadi juga nggak memadai Mbak. Kita harus banyak kerjasama. Iya, kerjasama itu sih. Kemudian dari sasirangan di tahun 2000 berapa Ibu? 2023 ya? Iya. Kemudian merambah lagi ke dunia perkuean, perbakingan. Nah, awalnya itu kenapa lagi Ibu? Inovasinya selalu ada. Awalnya gini kan Mbak, kalau untuk saserangan saya mau bertahan di olahan lele, di saserangan aja. Kayaknya pemasaran itu kan kurang nih. Iya, pemasaran kurang, kita beralih lagi ke sini. Pemasarannya kurang lagi, ini kita beralih lagi 2026 awal Ibu. Saya curiga akan ada lagi tahap-tahap yang lainnya. Betul, memang ada itu. Mau buka bakso Mbak? Nanti dulu Ibu, kita ke sebelum ini dulu ya. Dunia perbakingan tadi Ibu ya. Jadi dari situlah Mbak saya, ini saya sampai teman-teman, Ibu yang dikerjain di mana? Gitu kan. Ya kalau mungkin teman-teman yang sudah dekat sama kota, sama kabupaten, satu produk, tapi saya ini daerah Kintab loh. Di ujung loh. Kalau sampai saya cuma satu produk saya nggak laku, sudah, saya nggak punya duit dong, saya bilang gitu. Dan kebetulan saya memang suka masak gitu, suka bikin kue gitu, jadi saya inovasi. Tidak ada pelatihan kalau untuk masak Mbak. Untuk permasakan tuh tidak ada pelatihan. Ada itu kemarin di tahun 2024 akhir ya, 25 Juli itu ada disuruh ikut pelatihan pengolahan kue kering berbasis ikan haruan. Kue kering berbasis ikan haruan. Iya, betul. Jadi kue keringnya terbuat dari haruan Ibu. Betul. Gimana itu Ibu? Saya nggak sampai karena saya bukan dunia perbakingan. Itu diolah tepung Mbak. Jadi dari situ saya dulu ikut juga bikin albumin, ikut pelatihan juga bikin albumin, dan di sela-sela itu karena banyak teman yang ini saya bisa bikin ini, bikin itu, akhirnya di pelatihan itu saling ini tukar resep ya. Silakan ini setelah dibikin albumin itu kan nggak terpakai nih bahan baku, sayang dong dibuang gitu. Jadi kita bikin apa yang kita bisa. Ternyata di tahun 2024 kemarin ada pelatihan lagi. Jadi saya mendalamin situ, termasuk amplang. Kalau amplang sih basicnya udah di tahun 2018. Dulu basicnya sudah pernah pelatihan amplang yang difasilitasi oleh PT Pama. Tapi amplang tenggiri gitu. Kalau sekarang tetap amplang tenggiri kan Bu ya? Atau berinovasi lagi? Haruan Mbak ini. Baik. Jadi awalnya dari amplang tenggiri, kemudian produksi lagi di amplang haruan. Itu awalnya coba-coba atau seperti apa Ibu? Untuk amplang haruan ini saya kan ini kok untuk masyarakat Kalimantan tuh ini ya suka amplang gitu. Iya, suka amplang. Pemasaran amplang tuh luar biasa. Tetapi amplang yang ada tuh tenggiri. Rata-rata tenggiri. Betul. Saya pernah dapat amplang haruan itu dari daerah sana sih
rantau kayaknya. Kemarin itu waktu pelatihan ada teman bawa itu cuma satu. Kenapa saya nggak nyoba amplang haruan aja di sini? Ternyata alhamdulillahnya ketika saya pindah ke Plehari, saya coba untuk amplang haruan, alhamdulillah pemasarannya luar biasa. Dan Ibu awal pindah ke Plehari itu tahun berapa Ibu? Pertengahan tahun 2025. Oke, seiring dengan produksi kue tadi juga Ibu ya? Kalau kue kemarin itu masih di sebelumnya? Iya. Oh, jadi ke Tanah Laut memang ke Tanah Laut, ke Plehari lah istilahnya Bu ya. Ke Plehari itu untuk menjangkau juga mungkin konsumen-konsumen Ibu yang ada di Plehari ya. Karena ya usaha Ibu ini sudah lama sekali dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah tahu, terkenal lah Ibu ini ya. Dan di tahun 2025 pertengahan kemarin produksi amplang ini Bu ya, amplang haruan. Kemudian setelah di tahun 2025 ini tadi berjalannya waktu, apa inovasi terbaru selain dari amplang haruan? Apakah ada lagi Ibu? Yang sudah terjalan, dulu. Sudah terjalan. Kalau untuk yang sudah terjalan itu belum ya Mbak ya. Untuk haruan aja. Kalau catering kan memang sudah ada. Tapi untuk di akhir tahun kemarin saya dikasih setan, daftar dong Bu di pasar rakyat. Saya maunya kan di Expo aja. Saya jual apa? Kalau di pasar rakyat saya jual produk amplang, saserangan, mungkin saya nggak dapat duit, dapat nggak seberapa. Karena saya pernah jualan bakso, itu, jadi saya coba deh jualan bakso gitu, dan alhamdulillahnya di situ luar biasa peminatnya. Gebrakan baru baru dan ini sudah mengarah untuk buka bakso. Oke, baik. Kalau buka bakso itu dulu sudah pernah? Dulu itu di sana Mbak, di Kintab. Itu tahun berapa Ibu? Itu tahun 2010 memang sudah berjualan sebelum saya jadi UKM binaan PAMA. Oke, kalau kemudian vakum nih, banyak gak sih Bu yang nanya kalau kok nggak buat bakso lagi gitu? Banyak Mbak. Banyak ternyata. Banyak. Ketika di Expo kemarin, Bu bukanya di mana? Nggak buka, belum punya, buka dong gitu. Ternyata saya penasaran ini ya. Nanti apakah akan buka di pasar rakyat atau pasar Ramadan atau seperti apa Ibu? Insya Allah di pasar Ramadan ya buka Mbak. Cuma nanti ini sudah ada kios, tapi sudah pembenahan. Tinggal launchingnya nanti. Tunggu launchingnya, insya Allah di bulan-bulan ini juga. Oke, baik, saya menunggu kabar itu. Oke, baik Ibu. Nah, berkaitan dengan usaha-usaha Ibu nih yang dari awal, yaitu ada, saya lupa tadi, awalnya dari usaha olahan lele itu omsetnya berapa Ibu? Kalau untuk omset yang lele, kalau yang lele kemarin tidak sebesit yang peyem Mbak. Untuk omset lele kira-kira Ibu paling pol itu per bulan itu 10 aja. 10 juta rupiah ya. 10 juta. Itu berupa produk atau hanya ikan lelenya saja? Produk. Iya, kami produk Mbak. Memang kami menciptakan olahan. Dan olahan itu kebanyakan apakah orang yang dari Kabupaten Tanah Laut atau sudah keluar itu Ibu? Sudah keluar daerah? Iya, karena kami ini kan kerjasama sama PAMA, binaan PAMA, jadi karyawan PAMA itu kan mayoritas ngambil dari luar daerah Mbak. Jadi ada masa cuti. Ketika masa cuti, mereka berbondong-bondong Bu ya untuk berpesan, dibawa pulang ke daerahnya Bu ya. Dan luar biasanya PAMA itu memfasilitasi itu sampai pemasaran, pembinaan sampai pemasaran. Sebelum ada galeri itu di office-nya itu ada stand untuk UKM, produk UKM itu. Oke, baik. Nah, kemudian dari peyem tadi yang menghasilkan sekitar berapa Ibu tadi omsetnya? 15 sampai dengan 20 juta. Kemudian merambah lagi ke olahan apa lagi tadi Ibu ya? Kain sasirangan. Pengolahan sasirangan atau sebelumnya? Kain sasirangan itu sebelum peyem Mbak. Sebelum peyem? Iya, tapi cuma dia
cuma apa ya, merangkak sih, bukan berjalan. Jadi ketika sasarangan itu ketika ada pesanan aja. Awalnya stok, tetapi untuk stok sasarangan itu luar biasa modalnya. Jadi yang terpenting kami ada display. Oh iya, jadi kalau ada yang pesan gitu Bu ya, Betul. baru mengolah sasarangan itu tadi ya. Jadi tidak display yang banyak gitu. Nah kalau untuk pemesanan Ibu itu sejauh kemarin yang awal-awal Ibu tuh omsetnya berapa Ibu? Untuk sasarangan sedikit banget Mbak. Nggih, hampir tidak apa ya? Jauh dari modal awal iya, Bu ya. Oke. Tapi tidak stop dari situ, bahkan sampai sekarang masih terus produksi nih. Berarti kan ada sesuatu di balik itu gitu kan. Ada sesuatu cerita nih. Nah, saya yakin waktu itu stop aja deh sasarangan gitu kan. Sempet pesimis Bu ya. Iya. Tapi saya selalu ada display. Iya. Ketika galeri itu tutup, saya pindah lemari kecil itu saya memang sengaja saya taruh di ruang tamu. Iya. Saya display di situ. Ternyata masih ada peminatnya. Iya, peminatnya. Dan ketika dari BRI, dari Puskes itu ada tamu tiba-tiba menelpon, Bu, ada kain sasarangan. Oh, masih ada. Saya bilang ini nggak berjalan, kita merangkak. Tetapi pasti ada setiap minggunya itu pemasukan ada, nggak tahu itu 5 lembar, 3 lembar itu pasti ada gitu. Jadi saya teruskan aja sampai saat ini. Saya kalau untuk sasarangan saya perlakukan sama kayak gitu. Ketika ada yang pesan, saya bikin. Ketika nggak ada, saya udah paling ketika saya udah nggak ada kerjaan, saya bikin 2-3 lembar untuk display. Gitu. Oke, baik. Nah, berarti untuk sampai dengan tahun ini kalau tidak ada pesanan itu tetap ya istilahnya di samping lah, istilahnya sambil jalan bareng gitu Bu ya. Nah, untuk hingga tahun 2026 apalagi kan kita sudah melewati beberapa kali expo nih Ibu ya. Dari Ibu tadi kan sudah produksi kain sasirangan ini kan sudah jauh dari tahun-tahun ini. Nah, berapa omset yang Ibu dapatkan ketika kita ini mendekati expo Ibu? Wow, itu luar biasa sekali pasti. Kalau untuk omset ketika mendekati expo Mbak, karena saya untuk tahun ini, kalau untuk tahun kemarin lumayan. Untuk tahun ini karena kemarin saya juga menerima catering untuk Povprov. Jadi jadi saya tidak menerima pesanan banyak. Ada beberapa lembar kemarin, sekitar 75 lembar aja. Jadi ya nggak begitu banyak untuk, sebetulnya kalau kita ambil terus itu ya lumayan kayak tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini kebanyakan saya kasihkan ke teman. Karena saya tidak mau ketika saya Bu sekian hari ya, nanti terima terus saya tetapi saya tidak bisa ini mengerjakan. Karena saya waktunya sudah kemarin kan banyak nih di full kegiatan itu. Oke, gitu. baik. Jadi nggak ada sih, cuma nggak banyak gitu. Masih banyak di catering sama amplang. Kalau banyak di catering dan amplang Ibu, spill sedikit berapa omset dari amplang dan juga cateringnya ini Ibu? Alhamdulillahnya selama jalan 8 bulan ini saya di domisili di sini, itu omset saya lumayan sih sudah gitu. Sekitar di angka 6 sampai 80 gitu. Oke, baik. Itu apakah 2 produk dari amplang dan juga catering Ibu? Terbesar di catering dan amplang. Terbesar Bu ya. Dan kalau ini dijadikan satu seluruh produk yang Ibu punya, itu kalau bersihnya Bu, omsetnya berapa? Bersih omset itu sekitar saya nerima sekitar 4-5an lah Mbak. 4 sampai 5 juta per bulan. Iya, oke. Gitu. Untuk omset bersih selama 8 bulan ini. Selama 8 bulan ini, oke, siap. Ya jadi rekan dengar bisa dikalkulasikan sendirilah ya dari spoilernya, dari spill sedikit tentang penghasilan dari bisnis yang dilaksanakan oleh Ibu owner dari Tiga Sri Kandi ini ya. Menginspirasi sekali, banyak sekali ya rekan dengar, dimulai dari catering, snack, kemudian juga ada produksi kain sasirangan. Selain itu Ibu, kalau misalnya mau pesan di tempat Ibu nih, itu biasanya orang lewat mana Ibu?
Bisa pakai sosialita, bisa pakai WA, itu di IG juga ada. Kalau di Instagramnya apa Bu namanya Ibu? Srinatur. Oke. Iya. Ada tapi yang aktif di itu. Di mana Ibu? Di Srinaturnya. Oke, itu di akunnya. Di akun Instagram Iya, atau di Facebook? akun Facebook sama Instagram. sama. Oke. Kalau dari sosialita itu tadi Ibu gimana itu? Kalau dari sosialita nanti ada, kan kita ada aplikasinya Mbak. Ketika ada pemesanan nanti muncul sendiri Ibu. Iya. Sejauh ini sosialita itu sudah sejauh mana Ibu membawa dari pesanan-pesanan yang ada Ibu? Kalau untuk sosialita, di sosialita itu banyaknya di catering Mbak. Kalau untuk di kain kurang sih. Oke. Di catering sama di ini pengadaan snack kering kayak gini. Ketika ada acara, Bu sekian ratus untuk sekian ratus ya. Oke, baik. Kalau untuk WhatsApp-nya bisa dihubungi di mana Ibu? Di 0812 5403 6596. Oke, baik. Di perumahan mana itu Ibu? Saat ini domisili di perumahan Civa 1 Pabahanan. Oke, nah jadi rekening yang mau request mungkin ya dengan kue dan lain sebagainya bisa menghubungi di 0812 5403 6596 ya. Dan rekening juga bisa datang langsung ke rumah owner, yaitu ada di Perumahan Ziva 1 RT 13 Blok C Kelurahan Pabahanan ya. Selain itu juga bisa intip-intip di media sosialnya di @srinatun ya Ibu ya. Oke, baik. Untuk usaha ini Bu tentunya tidak lepas dari suka dan dukanya. Nah, sukanya seperti apa, dukanya seperti apa selama belasan tahun ini Bu? Sukanya itu ketika kita dapat pesanannya Mbak, pastinya itu ya. Dukanya ketika sepi job. Pernah sepi job, benar-benar sepi Ibu? Pernah Mbak. Ini mungkin semua UKM ya, semua UKM apapun dari pangan dan kerajinan pasti, mungkin semua pasti. Itu kalau sudah di bulan 1 sampai bulan 3 itu pasti sepi deh. Gitu. Tapi nanti di bulan 3 ke seterusnya, apalagi nanti kalau kita menjelang Expo, itu pasti luar biasa. Gitu. Oke, baik. Dan kalau di tahun 2026 ini rasanya tidak akan sepi ya Ibu. Iya. Karena kita bulan 2 dan bulan 3, bulan 4 kita sudah Ramadan. Iya, betul. Nah, untuk sejauh ini Bu, apakah sudah ada yang pesan dengan Ibu atau seperti apa Ibu? Boleh diceritakan sedikit spill? Yang untuk pesanan yang bagaimana? Menuju Hari Raya Idul Fitri atau Ramadan gitu. Kalau untuk kue kering sudah Mbak? Sudah, masuk berapa itu Ibu? Kalau untuk kue kering itu kan kebetulan anak saya itu memasarkan juga. Jadi biasanya kalau untuk ibu-ibu di Lebaran itu pasti pengeluaran banyak gitu kan. Anak saya itu mengantisipasi, mensiasati untuk arisan, tabungan. Jadi ini sudah ada beberapa dos. Itu sudah ada pesanan masuk untuk yang arisan itu. Tetapi dari teman-teman sudah nanyain, tapi ini kue keringnya terutama nastar sih yang laku banget itu tetap jalan dong. Iya jalan, saya bilang gitu. Oke, nanti aku nggak kemana-mana gitu kan. Takutnya kelihatannya sibuk banget sekarang. Takutnya nanti nggak bikin. Insya Allah tetap bikin. Saya bilang gitu. Nah, kalau untuk dari segi pembuatan kue kemudian dari catering, apakah itu berpengaruh ke bahan-bahannya Ibu, bahan bakunya? Soalnya kan kita kalau misalnya ada kenaikan harga pangan, otomatis apakah cateringnya naik juga? Apakah produknya dari snack dan kue keringnya itu naik juga atau seperti apa Ibu? Ya itulah Mbak, kendalanya kami di situ ya. Kalau saat ini mau menaikkan harga, otomatis dong dengan ekonomi yang begini pastinya penjualan menurun. Gitu. Customer berpikir, oh kok uang segini mengeluarkan. Kalau bagi saya harus bisa mensiasati bagaimana produk saya ini dengan kos yang tetap, tetapi menghasilkan kualitas yang tidak mengurangi kualitas yang sebelumnya. Begitu. Itu PR saya. Setiap tahun itu harus terpikirkan karena setiap tahun ada kenaikan barang untuk
kue kering. Itu pasti. Pasti. Jadi saya bagaimana menyiasati supaya kualitas produk saya itu tidak terganggu, tidak turun, tetapi dengan harga yang tetap seperti tahun kemarin. Oke. Itu yang harus bisa kita siasati. Bu, iya. ya. Gitu. Dan untuk dari pembuatan ini ada berapa tim sudah Ibu? Kalau untuk pembuatan untuk olahan makanan Mbak, mohon maaf ini saya nggak percaya ya sama, tetapi itu saya sama anak aja. Oh jadi dibantu sama bapaknya okay, gitu untuk pengopenan gitu sih. Jadi memang ekstra kalau untuk olahan kayak amplang, kayak kue kering, saya menyiasat itu di malam hari. Oke. Nah, kenapa saya ngambil di malam hari? Malam hari satu udaranya lebih sejuk. Iya. Dua nggak ada lalat, debu berkurang. Yes, betul jadi sekali. untuk kualitas produk lebih bagus gitu. Jadi juga memperhatikan mengenai cuacanya juga Bu betul. ya. Luar biasa sekali memang. Dan untuk produknya ini tahan berapa lama Ibu, kayak kue kering misalnya? Kalau kue kering itu saya tidak pakai pengawet ya Mbak. Itu bahannya kan saya pakai premium semua. Kalau dari saya itu 6 bulan aja. Tetapi ini pernah 2 tahun yang lalu saya titip di Pos Pro. Ternyata ada terselip yang belum terjual. Itu 1 tahun lebih dibuka sama yang jaga. Ternyata masih bagus dan enak Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk saya ditanya 6 bulan. Kayak gitu. Oke, baik. Kalau amplangnya sama Ibu ya? Kalau 6 ini 3 bulan. Oh, kalau amplang 3 bulan. Kalau dari saya 3 bulan. Tetapi ketika saya titip di toko oleh-oleh itu nggak sampai berbulan. Nanti seminggu saya lihatin, 2 minggu saya lihatin kayak gitu. Pernah nggak sih Bu kalau sistem titip di Puspro atau di selain di Puspro ada lagi Bu? Di Dekra. Iya, selain di Puspro kemudian di Dekra, apakah pernah barang kembali gitu? Kalau dari segi makanan Ibu? Alhamdulillah nggak pernah. Berarti terjual terus Bu ya? Oke, baik. Nah, untuk kemasan ukurannya berapa Ibu? Kalau yang ini itu 100 gram, tapi kalau untuk amplang saya tidak mencantumkan untuk berapa gram karena amplang itu sendiri kadang mekar kadang enggak kan gitu. Kalau mekarnya luar biasa dari kemasan itu nanti nggak sampai kayak gitu. Jadi saya per kemasan begini. Kalau kemasan yang ini 13.000. Tapi kalau yang ini 15.000. Oke, baik. Gitu. Jadi kemungkinan kan ada nih orang mau langsung ditaruh gitu. Jadi ngambil yang ini gitu. Jadi tergantung. Ada yang kemasan 10.000. Gitu. Dari startnya tadi dari kemasan 10.000. Iya. Kemudian 13, kemudian 15. Iya. Sampai ada yang 20.000 sampai juga bisa juga yang 50.000 bahkan 100.000. Iya. Tergantung permintaan Bu ya. Iya, betul. Kadang-kadang minta yang kiloan gitu. Ya saya layanin sih. Oke, jabanin terus Bu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kita sudah melewati beberapa pulau Ibu hari ini tadi ya, berkaitan dengan pengolahan-olahan yang ada diolah oleh Ibu dengan usaha Tiga Srikandi ini tadi Bu ya. Karena prosesnya tidak mudah dan melibatkan beberapa orang, melibatkan customer juga. Sejauh ini apakah ada customer yang komplain Ibu? Pernah nggak sih Bu? Saya mengharapkan customer tuh komplain sebetulnya. Saya nanti beli Bu, komplain Bu ini kurang isinya. Iya, betul. Saya mengharapkan customer tuh komplain. Kurang apa? Bahkan jujur ketika saya dapat cateringan ternyata tidak ada kabar, itu saya gelisah. Gimana? Saya lebih baik saya itu dikomplain, jadi biar saya untuk kedepannya evaluasi Bu ya. Iya, evaluasi begitu. Tetapi hampir tidak ada gitu loh. Nah ini supaya Ibu tidak senam jantung ya, siapapun yang misalnya order di cateringnya dari owner usaha Tiga Srikandi, mungkin bisa nanti habis order bilang bahwa Ibu aman saja gitu. Kan enak habis gitu. Supaya ibunya tidak overthinking gitu. Jadi
saya yang selalu ngubungin gitu. Gimana Ibu, itu ya? gimana Bu? Gitu kan. Mungkin kurang puas, kemahalan atau kemasinan atau bagaimana gitu. Enggak Bu, pas aja gitu. Kadang Bu sambelnya pedas, ya memang itu ciri khasnya Tiga Sri Kandi, sambelnya pedas gitu iya. ya. Oke, baik. Nah, untuk closingan di hari ini Bu, karena sudah melewati beberapa menit nih Bu. Karena Ibu sudah melewati beberapa belasan tahun, bahkan bisa puluhan ya. Di sebelumnya kan sudah ada usaha juga melalui bakso tadi Bu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu dengan orang yang baru saja memulai? Karena Ibu kan sering juga membawa beberapa orang gitu kan Bu ya. Dan ya karena kita pasti juga merasa bahwa senang kalau ada orang yang ikut berkembang juga, bahkan lebih maju dari kita. Artinya apa yang kita berikan untuk orang itu memang sudah berhasil gitu Bu ya. Nah, itu apa Ibu? Boleh sedikit dikasih motivasinya? Untuk motivasi, jangan takut mencoba, jangan takut kita ketika kita jatuh, itu jangan jatuh terus. Jatuh bangun itu pengalaman untuk kita untuk maju. Kita jadikan pengalaman, kita evaluasi ke diri kita, di mana kekurangan kita. Jangan sampai ketika kita memulai berusaha jatuh lalu dan di situ aja. Jangan terpaku bahwa produk satu. Ketika kita mampu menciptakan produk baru, jangan takut untuk mencoba. Itu sih kalau dari saya motivasi untuk teman-teman, jangan takut mencoba. Dan satu lagi, kalau kita mau maju, jangan sekali-kali kita berpikiran bahwa produk kita itu sudah bagus. Tetapi kita masih banyak belajar untuk produk-produk kita, untuk pengalaman, untuk segalanya. Jadi kita ketika kita sudah bisa, jangan berhenti untuk belajar. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Sri Natun yang luar biasa sekali, rekan dengar. Sangat menginspirasi kita dimulai dari perjalanan beliau di tahun 2010 sampai dengan 2014 sampai dengan disambung di tahun 2026 ini ya. Kita bertemu langsung dengan beliau di studio dan ini ketiga kalinya beliau datang di LPPL Radio Tutup Padang FM ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bekerja sama terus Bu ya. Dan mudah-mudahan sukses selalu untuk usahanya. Rekan dengar juga bisa melihat siaran kami di Facebook LPPL Radio Tuntung Padang FM ya. Dan rekan dengar bisa menghubungi juga dari owner usaha Tiga Sri Kandi di 081254036596. Bisa datang langsung juga ke rumah produksi di Perumahan Ziva 1 RT 13 Blok C Kelurahan Pabaharan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Gak kerasa rekan dengar semuanya ya, sudah di penghujung waktu di pojok IKM hari ini edisi Selasa 3 Februari 2026. Baik rekan dengar, saya Citra Kusuma yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.